Oke, untuk video yang ini, yang part 3 kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, langsung aja untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Goto yang hari ini turun 4,17% ke level 92. Dan untuk saham Goto tadi sempat nyentuh support ya, sempat nyentuh 91 dan ditarik lagi 1 poin. Kira-kira besok gimana untuk saham Goto? Kalau secara teknikal ini masih berada di range zona konsolidasinya untuk saham Goto. Kalau kita cek untuk hari ini gimana? Untuk hari ini di saham Goto asingnya net buy. Si hari ini di saham Goto asingnya net buy 25M ya. Jadi walaupun turun 4% itu asingnya net buy hari ini di saham Goto. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah besok masih ada kemungkinan naik, soalnya untuk hari ini close ya di dekat-dekat area support. Untuk saham Goto hari ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini tanggal 5 Januari. Secara keseluruhan untuk saham Goto sebenarnya nggak terlalu ramai ya, apalagi setelah lock-up-nya dibuka, tapi ada BB yang masuk 10,4M. Selain BB, BKZP juga masuk, dan untuk BB, BKZP hari ini yang masuk asing. Jadi bisa dikatakan untuk hari ini saham Goto ditampung oleh asing ya. Walaupun nggak terlalu ramai untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk besok nggak jebol aja 91. Ya, perhatikan saja level ini, kalau misal tadi udah entry mungkin di 91 udah dapat barang. Untuk besok ya semoga aja nggak jebol di bawah 91 ya, atau di 90. Kalau sampai jebol di bawah 90, 91 untuk saham Goto bisa ke area 81 lagi. Tapi kalau besok naik ya paling tiktokan lagi ya, masih konsolidasi di range area 90 sampai 97. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau kita cek transaksinya di pasar Tego gimana? Apakah hari ini masih sepi? Ya nggak rame-rame banget ya, sepi untuk transaksi di pasar Tego. Ada sih, cuma nggak terlalu banyak untuk nilainya. Jadi untuk besok ya mungkin harganya kalau menurut saya ya masih akan dijaga dan masih konsolidasi di range area ini 91 sampai 97. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini di distribusi asing lumayan untuk saham Telkom, dan harganya merah sih ya, walaupun ini ada perlawanan naik. Kira-kira siapa yang naikin untuk hari ini di saham Telkom? Tadi itu sempat ke area sini untuk Telkom 3720, sempat juga mau mencoba breakout cuman gagal ya. Jadi untuk saham Telkom hari ini open ke bawah, opennya di 3800, sempat mencoba breakout gagal dan turun. Kira-kira besok kalau gimana untuk saham Telkom? Kalau secara teknikal ya 3820 masih menjadi resisten untuk Telkom, dan supportnya kalau secara Fibonacci sih yang di sini 3690. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Telkom, coba kita cek ya untuk saham TLKM ya. Hari ini tanggal 5 Januari untuk aslinya net sell lumayan banyak 186M ya. Jadi hati-hati untuk besok. Tapi untuk Telkom ini walaupun asingnya jualan terus, untuk harganya cenderung di situ-situ aja ya. Kayaknya udah mentok, mudah-mudahan aja untuk saham Telkom turunnya ke area situ. Oke, untuk saham Telkom. Untuk Telkom hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh BKKZAK ya, BK versi asing. Ya, BK versi asing keluar 138M. Selain BK, KZAK, CC versi asing juga keluar di saham Telkom. Dan yang masuk CSJU cuma nominalnya nggak sebanyak-banyak banget ya. Jadi untuk asingnya hari ini distribusi terus yang masuk untuk lokalnya ada RX, CCCS, dan untuk RX, CS versi lokal ini murni 100% buy ya. Ya, langsung masuk ke 72,7M gitu aja di saham Telkom. Tidak melakukan selling sama sekali hari ini untuk RX dan CS. Untuk CC-nya versi lokal juga masuk lumayan 35, valuasinya 39. Jadi mudah-mudahan untuk mereka ini invest ya, cenderung invest di saham Telkom. Komunikasi seperti itu, mengingat untuk saham Telkom juga harga saat ini lumayan di bawah sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau menurut saya untuk besok paling masih konsolidasi, harganya di area-area sini aja, di range area 3690 sampai 3820. Kalau mau entry sih bagusnya ya di bawah 3700-an ya. Bagusnya kalau mau entry di area situ. Kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan
masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham MTEL yang hari ini juga tadi ditarik naik sih di sesi ke menjelang close market ya, ditarik naik close di harga pembukaan untuk saham MTEL hari ini ya kan. Mungkin yang tadi udah open di support ya di harga 700 sudah floating profit lumayan 20 poin untuk sekelas MTEL ya. Jadi untuk MTEL hari ini sempat turun ke harga 700 dan ditarik naik ya untuk harga terendahnya hari ini 700 untuk MTEL ini pas di area support untuk MTEL. Kira-kira besok gimana kalau lihat sih gimana ini perlawanan ke atas lumayan kuat, mudah-mudahan besok bisa naik lagi. Cuman kalau kita lihat transaksinya hari ini di saham MTEL ini mengingatkan kita pas waktu itu ya, pas MTEL langsung close di harga 800 ya. Pas sini ya langsung close di harga 800, langsung tarik nih, habis itu langsung merah. Ya mudah-mudahan besok nggak merah lagi aja. Perhatikan aja di awal market apakah saham MTEL itu ada yang jaga harga di harga bidnya. Kalau ada yang jaga harga, mudah-mudahan untuk saham MTEL bisa breakout lagi di atas 740 ya. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Takutnya untuk saham MTEL ke area 700 lagi. Itu secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana? MTEL hari ini asingnya net sell 5M. Asingnya net sell ya. MTEL hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan turunnya ini didistribusi oleh AKGWZP dan yang masuk BKNI ya. CC masuk cuma 1,5M ya. Mungkin untuk CC-nya masih wait and see ya, kok nggak goreng-goreng ya. Hari ini yang masuk paling banyak itu sebenarnya YU ya. Jadi YU hari ini beli 51.000 lot saham MTEL ya, cuman habis itu ya sebagian dijual sih. Cenderung trading untuk YU, market maker utamanya hari ini juga YU di saham MTEL. Kemungkinan untuk besok sih ya di tengah-tengah seperti ini sih nanggung. Kalau mau entry ya tadi itu pas dekat-dekat 700 ya. Kalau untuk besok sih kalau turun ya perhatikan saya level 700, kalau naik resistennya di 735 untuk saat ini. 735 ya. Oke, itu untuk saham MTEL tetap disclaimer. Dan untuk selanjutnya kalau lihat transaksi hari ini sih, dan kalau lihat di sini habis 710 langsung 720 ya, berarti lompat ya. Ada kemungkinan untuk besok mungkin merah dulu ya di awal market. Mudah-mudahan aja ada yang langsung ada yang jaga harga di harga bidnya. Oke, itu untuk saham MTEL. Dan untuk selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini turun cukup dalam ke level 5375 ya, jebol juga untuk supportnya di area sini. Dan setelah technical target price penurunannya untuk saham ASI bisa ke 5.225 ya. Nah, kalau di area sini sampai jebol parah untuk saham ASI ya. Padahal ini saham ya retail ya. Astra International ASI. Coba kita cek untuk transaksi ASI hari ini gimana. Untuk ASI-nya sih masih net sell kalau nggak salah tadi. Untuk ASI hari ini ASI-nya net sell 76M terus keluar ya untuk hari ini. Untuk ASI-nya sampai hari ini di saham ASI. ASI hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi lumayan banyak oleh ZP, BK, KZAI, asing semua. Yang masuk untuk asingnya hari ini ada YUCS sih. Sebagian asing masuk hari ini di saham ASI, cuma lebih banyak yang jualan. Ya mudah-mudahan untuk saham ASI nggak jebol di bawah 5.200 ya. Kalau mau entry dekat-dekat 5.225. Kalau ada yang jaga harga di area sini atau mau nyicil bisa pertimbangan area sini. Kalau mau average down lagi ya bisa pertimbangan area sini ya. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau lihat candlenya hari ini sih untuk besok di awal market mending wait and see aja dulu. Soalnya juga nggak ada perlawanan buat naik ya hari ini di ASI. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kalau lihat candlenya untuk besok cenderung masih merah. Lihat transaksinya juga hari ini lebih banyak yang
jualan. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini juga turun cukup dalam ya. Setelah kemarin nyentuh resisten, hari ini langsung turun cukup dalam. Untuk saham Antam hari ini sempat naik sisa tadi ke level 2050 ya, cuman ditarik turun lagi. Kira-kira besok gimana? Untuk saat ini sih untuk resistennya 1990 udah jadi resisten Antam saat ini. Untuk supportnya ada di 1900 ya, udah jadi support lagi untuk saham Antam. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk aslinya sih hari ini net sell. Nggak seperti kemarin ya, hari ini aslinya net sell 30M lumayan banyak. Aslinya masuk naik. Antam. Untuk Antam hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Antam hari ini lumayan gede distribusinya ya. Untuk perbandingannya masuk sama yang keluar ini kita bisa lihat bareng-bareng CC AKNI net sell CC paling banyak 43M, AK 30,3M, NI net sell 16M dan yang masuk PD, TP, BK nggak terlalu banyak. Dan untuk AK CC versi asing keluar AK. Kalau ya transaksi hari ini sih mending untuk besok Antam wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer ini sih ada perlawanan naik cuman nggak terlalu kuat ya. Bagusnya kalau mau entry di saham Antam ya dekat-dekat sini aja, dekat-dekat 1900-an ke atas, antara 1900 sampai 1920. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan area situ ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin besok masih turun dulu di awal market. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang tadi itu sempat naik ya, untuk saham MDKA itu sempat naik ke area sini 4390 mungkin karena ya SG-nya turun 2% lebih langsung di sesi kedua ya langsung dibanting turun ini untuk MDKA, tapi untuk aslinya sih masih net buy, jadi mudah-mudahan masih ada kemungkinan rebound lagi aja untuk saham MDKA besok ya. Untuk hari ini aslinya net buy 68M. MDKA net buy aslinya. Antamnya net sell. MDKA hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat benar-benar sebenarnya hari ini distribusinya nggak banyak-banyak banget ya, yang net sell sama net buy ini hampir balance. Yang nampung asing ini bagusnya ya, di MDKA hari ini ditampung asing. Dan yang distribusi lokal, jadi kalau mau dimasukkan watchlist bisa MDKA ya. Kalau yang masih punya cash mungkin kalau mau entry bisa pertimbangkan MDKA ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya sih saat ini, nah kalau masih turun ya bisa ke 3920, ini secara technical sih seperti itu. Tapi untuk besok sih perhatikan aja level terendahnya hari ini 4170 ya, kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung naik untuk saham MDKA ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa breakout lagi ya di atas 4280, mengingat untuk aslinya juga terus masuk dari tanggal 27 Desember itu untuk aslinya cenderung entry ya di saham MDKA. Hari ini pun ketika turun juga aslinya entry, cuman ya nggak bisa buat patokan soalnya pas waktu di sini ya dari tanggal 15 ke bawah itu ketika turun itu untuk aslinya terus masuk ya, habis itu malah diturunin ke area asli. Jadi kalau mau entry sih ya bagusnya nunggu dekat-dekat supportnya aja ya. Oke, itu untuk saham MDKA tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk besok mungkin konsolidasi ya, bisa naik menuju area residennya 4280. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang tadi juga sempat naik. Ini untuk saham SMGR nasibnya hampir sama kayak MDKA ya, sempat hijau habis itu turun ya. Mungkin ya tadi nggak sempat, tadi sempat ke area sini 6875 untuk harga tertingginya hari ini di saham SMGR, tapi di sesi kedua dibanting turun ke level 6700. Dan untuk saham SMGR ini ya hampir sama kayak MDKA, untuk aslinya cenderung entry, ketika harganya turun itu aslinya masih ya kemungkinan sih masih hold ya di atas. Ini kita pernah cek kemarin kan, untuk aslinya masih hold lumayan di saham SMGR. Untuk hari ini gimana? Untuk hari ini aslinya di saham SMGR
net sell 8,3 M nggak terlalu banyak sih. Apakah besok masih ada kemungkinan naik SMGR ya? Mudah-mudahan ya. Hari ini tanggal 5 Januari di SMGR ini kita bisa lihat bareng-bareng turunnya itu malah di akumulasi lokal sih. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ada KZ, PD versi lokal hari ini masuk di saham SMGR. Dan mereka lokal sih, jadi turunnya saham SMGR hari ini diakumulasi oleh lokal. Untuk aslinya sih netzel cuman sekelas SMGR belum terlalu banyak ya ini. Soalnya untuk saham SMGR itu kalau kita cek dari November aja untuk aslinya udah naik by 500-an M, tapi ya tetap disclaimer ya, walaupun aslinya masuk kalau harga sahamnya terus diturunin ya nggak menutup kemungkinan untuk saham SMGR nyentuh area 6350 ya, ini support kuatnya SMGR kalau bisa turun ke area sini itu sebenarnya momentum yang cukup bagus buat entry di saham SMGR ya, mengingat di area sini ini merupakan support kuatnya ini ya, kita bisa lihat bareng-bareng support kuatnya ada di range di area 6.350. Soalnya untuk hari ini sih juga jebol lagi di bawah 6775 ya. Jadi untuk 6775 masih jadi resisten SMGR. Oke, itu untuk saham SMGR. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok akan konsolidasi dekat-dekat area sini ya. Tapi ya kalau belum punya posisi sih mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau entry nyicil ya disclaimer mengingat untuk asingnya juga ya masih lumayan banyak pegang saham SMGR untuk beberapa bulan terakhir. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini hijau ya. Setelah yang lain merah, untuk UNTR hari ini hijau. Padahal karena kemarin turun cukup dalam mungkin ya. Hari ini naik 2% lebih. Kira-kira besok gimana untuk saham UNTR? Tadi sih sempat turun ke area 23.600-an untuk saham UNTR, cuma ditarik naik lagi. Secara teknikal sebenarnya kurang bagus ya, walaupun naik 2% untuk hari ini. Cuman di tengah-tengah ya, kalau entry keturun ke arah sini 23.100 mungkin itu kesempatan buat entry di saham UNTR. Kalau kita cek hari ini sih untuk aslinya net buy, cuman kayaknya nggak terlalu banyak untuk hari ini aslinya net buy. Wah, ini kalau kita cek dari tanggal 1 November net sell 600-an ngeri ya. Untuk hari ini di saham UNTR untuk aslinya net buy 57 ya, jadi mungkin aslinya mulai entry di harga bawah, tapi kalau entry-nya baru-baru terakhir baru hari-hari ini ya mungkin bisa jadi masih diturunin. Coba kita cek ya untuk UNTR hari ini gimana, siapa yang masuk dan berapa banyak. UNTR hari ini tanggal 5 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya ya masuk ada CC, YU, BB, dan yang keluar untuk aslinya KZ ya paling banyak 25,2 M. Secara keseluruhan untuk hari ini UNTR lebih banyak yang masuk ya, jadi untuk sahamnya hijau. Market maker utamanya CC net buy 44 M, AVG-nya di 24.499, 24.400. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya untuk sesi hari ini. Jadi untuk saham UNTR menurut saya untuk besok ya masih konsolidasi di area sini-sini aja. Apalagi kalau IHSG masih merah ya. Walaupun hari ini hijau ya. Ya kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham UNTR besok sih ya level tertinggi hari ini di 24.900 ya. Jadi kalau besok bisa breakout di atas itu untuk saham UNTR mungkin aja akan ngejar area 26.000. Oke, itu untuk saham UNTR. Menurut saya sih untuk besok masih konsolidasi di area sini-sini ya. Bahkan kalau nggak salah gimana ya? Kalau ya transaksi hari ini ya mungkin hijau dulu ya untuk saham UNTR, mudah-mudahan aja bisa breakout di atas harga tertingginya hari ini 24.900. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham GIAA. Hari ini ARB lagi ya. Hari ini ARB lagi untuk saham GIAA ini setelah suspendnya dibuka malah ARB ya. Padahal hari ini juga opennya sih nggak ARB, tadi open di 177 sempat naik turun kira-kira UI. Siapa ya yang distribusi itu aslinya di saham GIAA. Kok hari ini siapa yang nampung
udah nggak jualannya itu si CEO hari ini udah nggak jualan, apakah udah habis barangnya ya kita nggak bisa mastiin. Cuman hari ini yang jualan paling banyak MKIB. Dan kalau kita lihat transaksinya hari ini cenderung sepi dan nggak ada yang ya sepi ya untuk saham GIA. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok mending wait and see aja dulu. Untuk saham GIA mungkin kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat sini. 157 itu pun kalau ada yang volumenya udah mulai rame ya, ada yang jaga harga, volumenya udah mulai rame, mungkin untuk saham GIA itu mulai menarik. Untuk hari ini sih ARB, dan kalau kita cek untuk saham belum ada yang nampung dan yang ngantri di harga overnya lumayan banyak ya, jadi ada kemungkinan mungkin besok masih open gap bawah. Yang belum punya posisi jangan buru-buru entry saran saya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GIA. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini masih turun ya. Untuk saham BSBK turun, cuman nggak ARB ya. Walah, ARB ya. Padahal tadi itu teknik kelasnya ya pas di harga 148, di pas di kelas harga ARB-nya tadi sih sempat ditarik naik. Opennya jadi pinter ya untuk apa market makernya CPG. Jadi hari ini nggak open di harga ARB, mungkin tahu soalnya banyak retail yang biasanya sih udah ngantri di harga ARB-nya, makanya hari ini opennya nggak di harga ARB, opennya di 149 ya, 1 poin di atas ARB ya, mungkin buat jaga-jaga takutnya kalau harga open di harga ARB nanti banyak yang retail ngikut ya, padahal ditarik naik ke area 155 untuk hari ini. Kalau kita cek hari ini gimana untuk PG ya, apakah cut loss atau masih nambah muatan? BSBK ya untuk hari ini PG-nya keluar ya, yang nampung gantian ZP ya, seperti ini untuk permainannya gantian. Kemarin PG yang masuk, hari ini gantian ZP yang masuk 20M. Kalau kita perhatikan ya bisa dikatakan hari ini diakumulasi oleh ZP ya, cuman nggak bisa buat patokan. Cuman kalau mau coba copet di saham BSBK, misal besok open gap bawah ya, tapi ini cuman sekedar informasi aja, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini yang nanti di harga overnya juga masih lumayan banyak, 178M, cuman karena hari ini ditampung oleh ZP setelah kemarin PG, sekarang gantian ZP ya. Ya ada kemungkinan untuk besok open gap bawah ya, opennya ya udah deket-deket 129, berarti ya deket-deket area support kuatnya. Untuk harga BSBK kan supportnya di 29, harga penebusan waran 125, harga warannya 4, di total 129. Kalau kita cek untuk besok ARB akan open di harga berapa? Untuk BSBK ya, kalau besok ARB berarti akan open di harga 138. Kalau besok ARB akan open di sini 138 ya, bisa pertimbangan saja area sini. Mungkin yang mau coba-coba nyopet atau mau coba-coba, siapa tahu besok terjadi technical rebound, mengingat hari ini ditampung oleh ZP kan lumayan ya. Cuman misal hari ini kan technical reboundnya berapa persen nih? Hari ini technical reboundnya misal tadi open di 14 ya, hari ini technical reboundnya 4% kan lumayan ya. Kalau misal open langsung dapat, langsung ditarik naik dan close 2-3% aja langsung cut kan lumayan ya, cuman resikonya itu loh. Tapi untuk BSBK di harga saat ini resikonya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Untuk turun supportnya di 2129, kalaupun jebol di bawah itu ya parah ya untuk saham BSBK. Untuk harganya benar-benar nggak ada yang jaga, padahal harga penebusan waran di 125. Jadi untuk besok kalau ARB akan open di harga 138, mungkin kalau mau coba entry di saham BSBK, soalnya udah 2 hari terakhir ini nggak open di harga ARB, 1 poin di atas ARB ya, mungkin bisa coba
pasang antrian ya sebelum market buka di harga 139 ya, tapi tetap disclaimer untuk resiko ditanggung sendiri ya kalaupun harganya nggak naik. Ini cuman sekedar saran aja kalau lihat histori beberapa hari terakhir untuk saham BSPK, soalnya opennya 1 poin di atas harga ARB-nya walaupun close di harga ARB. Oke, itu untuk saham BSPK. Menurut saya untuk besok sih open ke bawah, habis itu technical rebound entah itu berapa persen ya naiknya, cuman kita lihat aja besok Jumat untuk saham BSPK. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.